Alright, welcome back to Black Cuan my friend. Kembali Black Cuan mengupdate berita terbaru seputar pasar kripto ya pada hari ini. Dan apakah sekarang ini sudah saatnya mengucapkan goodbye kepada kripto, selamat tinggal kepada kripto, karena pasar kripto hari ini pun masih ya, meskipun ada bounce sedikit tadi itu, masih mungkin untuk bertahan di kripto dengan kejadian-kejadian yang terbaru ini ya, terutama apa yang terjadi pada Terra Luna di sini. Ketika kita mengharapkan terjadi bullish pada BTC ataupun altcoins ataupun bearish pada altcoin ataupun BTC ya, ternyata Luna memberikan kita ini catastrophic events di crypto market ya. Jadi dia terjadi parah sekali asli. Jadi saya sangat bersimpati ya kepada teman-teman yang hold Terra Luna ini, dan saya juga ikutan rugi di sini. Sehingga apakah dengan turunnya anjloknya Luna ini membuat kita mengucapkan selamat tinggal kepada kripto? Jadi banyak yang muncul keraguan seperti itu. Dan lebih lanjut di Altcoin Daily di sini ya, dia memposting sebuah gambar, a picture is worth 1,000 words. Jadi ini gambar dengan 1.000 makna ya, 1.000 kata untuk mendeskripsikan gambar ini. Dan apa yang terjadi pada Terra Luna ini sungguh sangat-sangat di luar ekspektasi dari orang-orang yang ada di dalam ekosistem kripto ya, terutama karena kita tahu Terra Luna ini punya ekosistem yang bagus, roadmap yang jelas, tim yang selalu komunikatif ya di Twitter, baik itu Do Kwon, kemudian UST, dan apa yang terjadi di sini itu adalah Luna Black Swan ya. Jadi kata Black Swan itu mungkin pantas lah kita sematkan kepada tragedi Luna dan UST ini ya, karena Black Swan itu adalah sebuah katastrofik yang bisa juga kita sebut sebagai bencana ya, yang tidak pernah diekspektasikan oleh siapapun, dan dia itu masif, besar, luar biasa. Jadi ini bisalah kita bilang Luna Black Swan ya, bukan Black Cuan ya. Adapun salah satu penjelasan ya yang bisa menjelaskan mengenai tragedi Terra Luna ini itu adalah tragedi Terra Luna, UST, dan Bitcoin, raksasa BlackRock, Citadel, dan Gemini merupakan dalangnya. Ini merupakan rumor teman-teman, belum ada kepastian apakah ini benar ya. Karena menurut postingan di sini ya, di Twitter ya, di Butcher ini, The Last Bull Standing 2.0 ya, dia memposting ya sebuah analisa atau penjelasan ya, dan ini pun penjelasannya sifatnya anonimus gitu kan, antara BlackRock dan Citadel ini yang melakukan dump terhadap BTC dan UST ya, dan inilah yang menyebabkan kejatuhan dari Terra Luna kemarin. Begitu juga dengan Gemini, mereka bertiga ini sudah menyatakan bahwa bukan mereka pelakunya ya, dan jujur saya sendiri pun tidak tahu pasti apakah ketiganya ini merupakan penyebab dari runtuhnya Terra Luna teman-teman. Dan akibat dari rontoknya Terra Luna itu ya, dia itu tidak sekedar jatuh dari awan ke tanah gitu kan. Jadi dia itu perbandingannya itu awan dengan sumur gitu. Jadi dia gali terus sampai dalam sekali. Bahkan dari harga 1 jutaan dia sudah turun sampai sekian rupiah teman-teman. Parah sekali. Jadi saya sangat-sangat bersimpati ya kepada teman-teman yang loss, yang hold Terra Luna kemarin itu. Anda tidak sendiri. Kami juga menderita, sama-sama kita menderita di Terra Luna ini, dan mari kita jadikan dia pembelajaran ya, supaya kita tetap menggunakan uang dingin di dalam berinvestasi ya. Ditambah lagi sekarang ini di pintu platform yang ada di Indonesia ini ya, platform exchange yang ada di Indonesia, dia juga mengeluarkan pengumuman, mohon diingat bahwa transaksi jual beli token Terra atau Luna itu akan dihentikan jika harga token mencapai Rp10. Dimana jika teman-teman pintu masih memiliki aset Luna, maka token tidak dapat dijual. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi teman-teman, seperti postingan di Twitter tadi itu, blockchain Terra Luna ini telah secara resmi diberhentikan. Dan menurut Cointelegraph di sini pun dikatakan bahwa Terra blockchain itu secara resmi telah diberhentikan karena harga Luna itu sudah collapse. Menurut saya bukan lagi collapse ya. Dia ini kalau dari dinosaurus itu dia sudah jadi ukuran virus mungkin sekarang ini. Dan pengaruh dari hancurnya pasar Luna maupun UST ini tuh telah membuat
Bitcoin, altcoin, semuanya ikutan rontok teman-teman. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang tuh sudah mulai meragukan investasi di cryptocurrency. Dan itu wajar, sangat wajar, terutama bagi teman-teman yang mungkin ya baru masuk ke ekosistem kripto ini pada tahun 2021 kemarin, karena waktu itu mungkin masuknya ketika terjadi bull runs ya. Dan untuk saya pribadi pun ya, tolong koreksi saya jika salah, pada tahun 2018 pun itu saya tidak pernah melihat ada kejadian yang luar biasa parah seperti ini, dan itu terjadi di koin yang berada di dalam peringkat 10 besar market cap. Kalau mungkin ya di antara koin-koin itu di peringkat 100 besar ke atas atau 200, 300 atau 1000 ya itu mungkin sudah jadi makanan kita sehari-hari gitu kan. Tetapi di dalam 10 besar, saya pribadi baru pertama kali ini merasakan kejadian seperti ini. Dan apakah dengan begini saya akan meninggalkan kripto ataupun Bitcoin? Saya rasa saya hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Terra Luna, rest in peace lah Terra Luna dulu. Dan Bitcoin ini pun tidak kurang orang yang mulai meragukan, bahkan mengatakan bahwa Bitcoin akan mati, akan selesai, akan tamat. Menurut saya tidak teman-teman. Jika melihat dari daftar ya beberapa media yang dari awal Bitcoin ini kemunculannya itu sudah dikatakan akan mati, tetapi ternyata Bitcoin ya sampai hari ini pun sudah 448 kali dinyatakan meninggal. Bitcoin obituaries, Bitcoin has died 448 times. Jadi ada 448 kali teman-teman dia sudah dikatakan meninggal menurut media. Dan di sini itu ada daftarnya ya. Dari tahun 2022 ini sendiri ya, itu sudah 8 kali ya media-media besar itu menyatakan dia sudah meninggal. Kemudian 2021, jadi dari 2010 ini sudah ada ya yang menyatakan bahwa Bitcoin ini pasti mati. Nyatanya sampai sekarang Bitcoin masih bertahan, dan saya yakin ya, ini bukan financial advice teman-teman, saya masih yakin bahwa kedepannya Bitcoin ini masih akan terus maju ya. Bahwa ada kejadian-kejadian yang seperti Luna itu ya, itu salah satu ya di dalam sekian banyak spekulasi kita yang mungkin terjadi. Jadi seperti saya katakan di video saya sebelumnya, tidak semua koin itu bisa berhasil, tetapi kitalah yang harus meminimalkan risiko dengan cara selalu menggunakan uang dingin ya. Dan menurut postingan di sini ya, ini daftar-daftar yang menyatakan bahwa Bitcoin itu sudah mati teman-teman di 2021, kemudian di 2020, salah satunya di 2020 ya. Please stop asking me about Bitcoin, the failure report. Jadi mereka ketika harga Bitcoin itu 17.000 udah dikatakan mati. Kemudian di harga Bitcoin 33.000 dikatakan mati juga. Dan sekarang pun masih dikatakan mati. Tetapi dia tidak mati-mati. Jadi tidak ada kata goodbye buat Bitcoin. Masih tidak ada kata-kata goodbye untuk koin-koin yang seperti Ethereum gitu kan, yang kuat-kuat seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saja banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di dalam pasar kripto ini, tetapi kita minimal bisa meminimalkan risiko kita sendiri ya. Dan untuk postingan berikutnya nanti teman-teman ya, saya akan memposting tentang Cardano ya. Dan sebelumnya saya ingin membacakan sebuah postingan ya yang berkaitan dengan komunikasi antara Charles Hoskinson dengan Do Kwon ya beberapa hari yang lalu. Ini dikatakan Do Kwon pada tanggal 8 April itu ya pernah mungkin dia menyerang ke Charles Hoskinson ya. Dia katakan we may buy ADA for negative correlation. Kemudian pada tanggal 10 Mei itu dibalas oleh si Charles Hoskinson, dia katakan should I buy some Luna for negative correlation. Ini korelasi antara UST dengan Terra Luna coin itu ya yang mereka bicarakan di sini. Dan barangkali pada saat itu dia overconfident teman-teman. Apalagi di April itu kan harga Terra Luna itu sangat tinggi sekali gitu. Tetapi yang saya paling bersimpati di sini itu tetap ya, seperti saya katakan dari tadi, itu adalah para holdersnya Terra Luna inilah yang sangat-sangat I feel sorry for you guys. I feel sorry. Dan saya tidak ada niat untuk melebih-lebihkan Cardano di sini ya, untuk membandingkan dengan Terra Luna. Jadi ini tanpa niat ya untuk membanding-bandingkan ya dengan Cardano ataupun Terra Luna ya. Sedangkan untuk perkembangan pasar yang terbaru ini teman-teman ya, kita barangkali perlu melihat indeks dolar dulu hari ini ya, karena tadi seperti saya katakan ada bounce ya di BTC karena dia sudah pada harga 30.000 lagi sekarang ini, dan saya sangat berharap di akhir minggu ini dia bisa tutup bertahan di atas 30.000 aja dulu ya. Dan di sini
di XY ya, indeks dolar ini sepertinya akan terjadi penurunan ini. Masa dia hijau-hijau terus di sini kan? Jadi kita dikasih napas lah sebentar di sini. Dia merah, mungkin dia akan turun ke sini. Sehingga dari sini mungkin BTC dan altcoin itu bisa recovery dulu teman-teman. Jadi bukan akan langsung bull run ya, seperti dikatakan di postingan ini ya. Ini kita masih terlalu baru ya untuk melihat green candle yang lebih besar berikutnya. Cuman menurut saya kita wajiblah untuk waspada dan memaksimalkan momen-momen hijau ke depannya nanti itu ya teman-teman. Dan barangkali ini bolehlah mungkin disebut sebagai hopium ya dari seorang analis ya di sini, Aurel Ohayon. Dia katakan di sini secara RSI kita ini sudah oversold di sini ya. Ini di candle bulanannya. Seperti yang terjadi di 2015, BTC juga sudah menyentuh area oversold di sini. RSI-nya juga sudah di bawah sekali di sini di 2019. Kemudian sekarang di 2022 juga sudah terjadi. Dan marilah kita berharap ya semoga dia setelah ini akan bounce teman-teman. Dan terakhir untuk video kali ini ya teman-teman, saya mungkin hanya akan memberikan sedikit masukan ya. Bukan artinya saya yang lebih ahli di sini, cuman kita saling mengingatkan saja bahwa setiap kita memasukkan uang atau berinvestasi di ekosistem kripto ini, tolong jangan pernah berhutang untuk membeli aset-aset kripto, apalagi menggunakan uang yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya total investasi kita dari 100% gaji itu mungkin kita sisihkan 5% atau maksimal 10% lah untuk kita melakukan DCA di kripto ini ya. Dan saya ulangi lagi, nanti setelah postingan ini saya akan membuat postingan tentang Cardano ya teman-teman. Silakan disimak nanti ya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.